Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar ilmu hukum kelas L Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin memaparkan mengenai kepastian hukum, keadilan hukum, dan juga kemanfaatan hukum menurut Gustav Ratsberg. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Akmal Amrullah, NIM saya 584. Saya di sini selaku pemateri pertama pada kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kepastian hukum menurut Gustav Ratsberg. Sebelum kita membahas tentang kepastian hukum, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu siapa Gustav Ratsberg. Gustav Ratsberg merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum dari Jerman yang lahir pada tanggal 18 November 1887. Pada zaman Republik Weimar, yakni pada tahun 1919 hingga 1933, Ratsberg menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman. Karyanya tentang filsafat hukum salah satunya adalah Rechtsphilosophie yang merupakan buku dan dalam bahasa Indonesia berarti filsafat hukum. Ratsberg dianggap sebagai salah satu ahli filsafat hukum yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Salah satu teori Gustav yang terkenal ialah teori mengenai tujuan hukum yang mencakup 3 hal, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Teori kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Akan tetapi, konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kesengajaan pasti mudah terjadi. Sebagai contoh, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil. Gustav Ratsberg mengatakan bahwa pengertian dari teori kepastian hukum adalah Sach des Rechts, atau dalam bahasa Indonesia adalah kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata, yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapapun individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum digunakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Gustav Ratsberg menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 hal yang mendasari dan memiliki hubungan yang erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu hukum merupakan hal yang positif, yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Yang kedua, hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan pada kenyataan yang terjadi. Yang ketiga adalah fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan secara jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan maupun penafsiran serta mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat adalah hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah. Pendapat Gustav Ratsberg mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Ratsberg mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk perundang-undangan. Perkenalkan, saya Sarah Syahira, saya NIM 433, saya dari pemateri kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keadilan menurut Gustav Ratsberg. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Ratsberg menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.
Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum. Atau dari sudut peraturannya, maka sebagian nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil, untuk memenuhi tujuan hukum maka diutamakan adalah keadilan. Kemudian kebermanfaatan, setelah itu kepastian hukum. Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Perkenalkan, saya Elvira Azhara, NIM 237. Di sini saya adalah pemateri dari kelompok yang akan menjelaskan atau menjabarkan tentang teori kemanfaatan dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch sendiri menuturkan bahwa ada 3 tujuan hukum, yaitu dimulai dari keadilan, kemanfaatan, kemudian baru kepastian hukum. Dan dalam melaksanakan 3 tujuan hukum itu, kita membutuhkan yang namanya asas prioritas. Sebagai pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 konsep hukum, yaitu ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, Radbruch mendefinisikan hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama dalam kehidupan manusia sehingga dapat berorientasi sebagai keadilan dan juga kesetaraan. Nah, di sini kemanfaatan yang merupakan salah satu dari 3 ajaran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch digunakan sebagai pelengkap dalam konsep hukum. Untuk kemanfaatan hukum ini sendiri, sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal yang berbau untuk kepentingan pribadi atau individual. Dengan demikian, kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Karena pada hakikatnya, hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat agar hidupnya dapat makmur dan sejahtera. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.